Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu dengan saya, Pak Samsul Junaidi dari ASC Channel. Pagi ini saya akan bahas tentang relasi dan fungsi yang kedua. Dulu kita pernah membahas relasi dan fungsi, tentang domain, tentang daerah hasil, tentang fungsi inverse, komposisi. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan mengulang tentang fungsi inverse dan komposisi. Lebih tepatnya saya tidak mengulang tapi menambahi soal. Sebelum itu, mari merenung sebentar. Menurut saya bahwa remaja yang modern itu adalah remaja yang memikirkan masa depannya dengan baik. Jangan kamu persiapkan masa depanmu itu seperti ayahmu mempersiapkan masa depan. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Contohnya saja di zaman saya komputer belum ada. Baru ada komputer di saat saya mengerjakan skripsi di ITS. Kalau sekarang anak saya mempersiapkannya seperti saya, ya ketinggalan. Di zaman saya nggak ada komputer, sekarang laptop itu di setiap rumah itu ada 2, ada 3. Karena masing-masing anak biasanya memiliki HP demikian canggih dan seterusnya. Maka kamu harus mengikuti zamanmu di dalam mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, manfaatkan waktumu yang ada. Jangan dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Manfaatkan fasilitas yang diberikan orang tuamu berupa biaya kuliah, biaya sekolah, laptop dan sebagainya. Ayo persiapkan masa depanmu dengan baik. Tantanganmu jauh lebih berat dibandingkan yang dihadapi pendahulu. Jadi kalau kamu mau menyiapkan masa depan dengan santai, nanti kamu akan dapat rezeki yang santai, gitu ya. Yang santai artinya apa? Tidak banyak dan seterusnya. Bekerja keras. Oke, saya ulang sedikit tentang cara mencari inverse. Teorinya seperti ini ya. Cara mencari inverse sederhana sekali. Y sama dengan F diganti X, ya. X-nya diganti Y sama dengan F inverse. Ini dibaca inverse sebagai satu. Kalau di sini G inverse. Contoh sederhana misalnya ini ada F sama dengan 4X min 2. Ini kalau diinverskan langsung ini ganti X itu. Dari kalimat Fx diganti X. Ya. Sama dengannya tetap. 4-nya tetap. Terus X diganti F inverse. Berarti X diganti F inverse. Min 2-nya tetap. Ya. Min 2-nya tetap. Maka min 2 saya pindah ke sana, jadi apa? X plus 2 sama dengan 4F inverse X. Kalau ini saya bagi 4, ini akan jadi F inverse, saya tulis dulu ya. Di depannya X-nya akan berapa? 1 dibagi 4 berapa? 1/4 X ditambah 2 bagi 4 setengah. Nah itu sudah selesai. Cara mencari inverse sederhana. Sebagai contoh, contoh yang lebih rumit saya ambil dari SBMPTN tahun 2018. Diketahui Fx sama dengan Px plus I bagi X plus 2. Fx Px plus I bagi X plus 2.
Jika F pangkat min 1 menyatakan inverse dari Fa dan F pangkat F inverse Q sama dengan min 1, yang ditanya F inverse 2Q. Pakai rumus ini, cara ini sebetulnya bisa. Tapi agar lebih cepat, kalau berbentuk pecahan seperti ini, pakai ini boleh ya. Di rumus tambahan ya. Fx sama dengan A plus B bagi C plus D. Maka nyari inverse-nya A dan D ini cukup ditukar tempatnya. A dan D ditukar tempatnya plus jadi min. Min jadi plus ini. Jadi min Gx karena asalnya plus D plus B Gx min A. A pindah sini jadi min. Berarti kalau ini mencari inverse-nya di mana? F inverse X langsung diganti itu ke P dan 2. Jadi berapa ya? Min 2E plus Q bisa. Bisa ya? Oke, dibagi apa? X min P. Ya, 2 dan P ditukar plus jadi min. Terus diketahui soal F pangkat min 1 ke sini. F pangkat min 1 itu F inverse X-nya diganti Q. Berarti semua X diganti Q menjadi min 2Q min plus Q dibagi Q min P sama dengan min 1. Min 1 dari mana? Diketahui di soal ini. Min 1. Iya kan? Ya. Terus jadi apa? Min 2Q tambah Q min Q. Ini Q kalikan min 1 min Q. Min P kalikan 1 P. Ini berarti bisa dicoret ya. Sehingga P nya berapa? P nya 0. Bisa paham ya? Oke. Berarti sekarang F inverse X sama dengan berapa? Min 2E plus Q dibagi X min 0. Ini 0. Ya. Ditanyanya apa? F inverse 2Q. F inverse 2Q tinggal diubah min 2 kali 2Q tambah plus apa? Q dibagi X-nya diganti itu 2Q. 0-nya nggak bisa ditulis lagi. Min 2 plus kali 2 berapa? Min 4Q ditambah Q min 3Q dibagi 2Q. Maka Q-nya dicoret. Tinggal apa? Min 3 per 2. Min 3 per 2. Bisa ya? Jadi ini yang ini kan F diganti X diganti F inverse. Dan ini tambahan ya. Kalau berbentuk pecahan dan pangkat 1. Pangkat 1. Oke ya? Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang relasi dan fungsi bagian yang kedua. Kembali kita ingatkan, persiapkan masa depanmu dengan sebaik-baiknya. Mulai sekarang, Jangan ditunda lagi, jangan ditunda. Untuk persiapan SBMPTN-nya selalu ikuti ASC sejak. Sebetulnya tidak hanya untuk SBMPTN, untuk pelajaran sekolah pun bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini. Oke. Kita lihat jika Gx ini dari SIMAK UI yang tahun 2018. Jika Gx sama dengan min AX min 3 dibagi min X min 4 ini Gx min AX min 3 bagi min X min 4 dan Hx sama dengan 4X min 3 min X plus 3. Ditanya G bundaran H3. Ini prinsipnya ini pakai substitusi ya. Ini kan fungsi komposisi. Kalau mau mengerjakan fungsi komposisi itu bisa dimulai dari belakang ini. Ini kerjakan dulu, makin ke depan ya. Jadi coba H1 dulu. Hx berapa Hx? 4X min 3 dibagi
min X plus 3 gitu ya. Itu HX. Oh ini bukan 3 tapi A, kita tahu. Ini A, ini A. Terus kalau diminta H3 jadi berapa? Berarti X-nya diganti 3. Paham seperti ini ya? X-nya diganti 3. Maka jadi berapa? 4 kali 3 min 3 dibagi min 3 ditambah A. Iya tak? Jadi berapa? 4 kali 3 berapa? 12. Kurangi 3, 9. 9 min 3 plus A. Setelah itu tulis yang ini. Apa? GX. GX tulis. Berapa GX? GX-nya adalah min AX min 3 dibagi min X min 4. Ini kenapa kok tulis min semua ini kok biar bingung gitu. Biar nulis. Kalau ini jadikan plus semua boleh jadi ini AX plus 3 X plus 4. Semuanya dikalikan min jadi plus semua. Ya boleh ya. Akan tidak nulis min terus. Terus ini yang ditanya GH3. G bundaran H3. Berarti apa? X-nya diganti H3. Berarti tinggal tulis ini A kali H3 ditambah 3, X-nya diganti H3 plus 4. Sama dengan berapa? Tanda ya? Sama dengan ya. A H3-nya berapa itu? H3 kali diketahui ini 9 per berapa? Min 3 ditambah A. Kasih kurungnya biar teliti. Terus ini apa? Plus 3 plus 3 ya. Dibagi H3 nya ditulis, H3 nya tadi 9 min 3 ditambah A plus 4. Bisa memahami ya? Bisa memahami. Agar penyebut ini hilang, saya kalikan langsung min 3 tambah A dibagi min 3 tambah A. Ini dengan ini coret A kali 9, 9A. Ini kali ini min 9, ini kali itu 3A. Bisa ya? Atas. Bagi berapa ini dengan ini coret karena sama ya. Tinggal apa? 9 4 kali min 3 min 12, 4 kali A 4A. Tahu? Maka 9A tambah 3A berapa? 12A min 9. Bisa? Terus 4A ditulis dulu, boleh 4A 9 kurangi 12 min 3. Kalau dari sini saya buat ini 3 kali 4A min 3 boleh nggak? Boleh. Ini 3 kali 4A kan 12, 3 kali 3 9. Untuk apa dibuat ini agar sama dengan bawah ini sehingga ini bisa dicoret. Berapa hasilnya? 3. Berarti jawabannya 3. Di sini disiapkan jawaban D. Tidak sulit, cuman apa? Cuman ya dibutuhkan penelitian saja ya. Penelitian. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Terlalu cepat saya malas. Enggak. Kurang cepat. Oh enggak ya, cukup ya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Ini soal ujian masuk UGM tahun 2019. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1, fx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Dan gx sama dengan ax plus 2, gx sama dengan ax plus 2. Yang ditanya f g inverse 1 sama dengan 5. Ditanya 4a kuadrat min 3 berapa. Kita cari inverse dulu ya. Ini saya tulis dulu, jadi berapa? Gx sama dengan ax plus 2. Ini kalau
kamu sudah mahir ini dilihat dari inverse ya. Jadi G inverse-nya sama dengan apa? X min 2 dibagi A. Kalau kamu sudah mahir, cepat. Kalau belum ya kayak tadi itu, ini diganti X ya. Sama dengan A-nya tetap, X-nya diganti apa? G inverse X plus 2. Ini dipindah ke sana jadi apa? X min 2 sama dengan apa? A G inverse X. Semuanya dibagi A, X min 2 dibagi A, X min 2 bagi A G inverse bagi A tinggal G inverse. Bisa ya? Kenapa tadi saya kok cepat dari sini langsung sini? Ya karena latihan soalnya banyak, sering mengerjakan soal, maka otak kita akan cepat, akan cerdas. Dilatih terus. Pisau itu kalau nggak diasah dia tumpul, tapi kalau diasah terus akan tajam. Jadi otak kita pun seperti itu. Kalau nggak dipakai ya tumpul. Tapi kalau kita pakai terus untuk berpikir, lama-lama akan cerdas. Oke ya. Terus berikutnya, F(x) kita tulis ya, habis dari sini ke sana ya. F(x) sama dengan apa itu? X kuadrat plus 1. Kalau yang ini yang diminta, Fg inverse 1 ya. Karena ini langsung dari 1 langsung aja ya. G inverse 1 berapa? 1 min 2 dibagi A. Berapa? Min 1 per A. Ini berarti nanti ini diganti G inverse 1. Kuadratnya tetap ini ditambah 1. Oke ya. Di sini diketahui bahwa Fg inverse-nya berapa itu? 5. Sama dengan G inverse 1-nya ini. Min 1 per A kuadrat ditambah 1. Bisa? Oke ya. Ini dipindah ke sana jadi berapa? 4. Min 1 kuadrat 1. A kuadrat A kuadrat. Kalau hitungkan tempatnya jadi apa? Atau gini, 4A kuadrat berapa sih? 1. Ya kan? Yang diminta di soal adalah 4A kuadrat dikurangi 3. 4A kuadrat itu sudah punya ini. Dari 1 kurangi 3 berapa? Min 2. Mudah ya? Aduh. Iya mudah. Memang kamu pasti bisa ya. Asal kamu giat berlatih dan minum apa? Nggak usah ya iklan, nggak usah. Jadi latihan soal banyak dan titik-titik ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga sukses. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.